Sebentar ya. Ya. Selamat malam rekan, selamat datang di YouTube Live ya. Hari ini kita bukan live trade ya karena marketnya tutup ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita hanya YouTube Live ya. Kita ngomongin pertama itu Q&A tentu saja ya. Jadi apa yang sudah terjadi di 2020, kesalahan-kesalahan apa yang kalian lakukan, kalian sharing ya. Nanti saya coba kasih insight. Siapa tahu bisa jadi sesuatu yang baru di 2021. Dan juga hari ini kita ngomongin resolusi 2021 dalam trading forex khususnya ya. Jadi apa yang sudah kalian lalui di 2020 yang mau kalian ganti, goalsnya apa di 2021, itu kalian bisa ketik aja nih di chat ya. Kalian sharing, nanti kita bahas yang menarik ya. Dan juga mungkin nanti ada tips and trick yang saya berikan juga gitu ya. Dan saya akan bahas beberapa pair juga yang kira-kira di 2021 itu kayak gimana gitu ya, seperti euro, gold ya. Nanti kita analisa bareng-bareng. Tentunya dengan pandangan atau view market yang lebih lebar ya. Bukannya untuk trading tapi untuk melihat kira-kira gimana gitu ya. Dan buat kalian yang baru join di sini dan belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Itu linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa menggunakan kode promo untuk melakukan deposit untuk mendapatkan bonus deposit ya. Oke, sekarang saya sambil menyapa ya. Kalau kalian langsung ada pertanyaan langsung aja tulis ya. Oh iya, by the way Happy New Year buat semuanya ya. Semoga di 2021 kita bisa jadi lebih baik ya, baik itu dalam hal trading maupun dalam hal berkehidupan gitu ya. Jadi kita punya berkat dan segala macamnya bisa jadi lebih baik di 2021. Oke? Happy New Year Bang Daryl, Happy New Year juga Bro Komangsia. Selamat tahun baru juga Bro Wida. Bang request analisa kripto, Ethereum, juga altcoin untuk investasi jangka panjang. Terima kasih. Kalau misalnya kripto ya, kripto itu untuk jangka panjangnya sih sebenarnya lebih lihat fundamentalnya aja sih ya. Kalau misalnya kalian pemain kripto ya, kenapa? Karena kalau dari teknikal itu memang tendensinya si kripto ini sekarang ini sudah ketinggian, harganya sudah high gitu ya. Cuman kalau dari sisi fundamentalnya kita lihat ini kripto ini memang memiliki potensi yang sangat besar sekali gitu ya. Apalagi di keadaan global sekarang yang tendensinya memang menuju digitalisasi semua ke depannya. Oke. Semoga di tahun 2021 Abang makin sukses. Thank you Bro Ali, thank you banget. Bang bikin konten false breakout. Saya sudah pernah bikin konten false breakout ya, jadi bisa dicek aja sih di video saya sebelumnya ya. Mungkin nanti saya bikin refreshment videonya aja sih. XAU US dollar bisa turun sampai mana Bang? Tolong di H1. Kalau misalnya kita lihat XAU US dollar ya. Ini saya bahasnya melalui time frame daily aja ya, karena saya mau lihat view-nya dia tuh ke depannya gimana. Kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya ya, ini kemungkinan justru si XAU ini malahan dia ini mau naik terus sih teman-teman ya. Karena apa? Karena dia, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu membentuk pattern ya, satu pola di sini, pola continuation tentunya ya, dan di atas ini dia di area trendline yang atasnya ini atau trendline resistance-nya ini dia membentuk build up justru teman-teman ya, yang mana harusnya dia retrace ke bawah nih, tapi dia malah bertahan di atas. Sekarang yang di penutupan kemarin dia membuat satu candle bullish momentum seperti ini. Jadi nanti mungkin ke depannya di 2021 nih gold ini akan naik dulu teman-teman ya, akan naik. Baru nanti ketika dia udah sampai area supply-nya dia mungkin akan turun lagi gitu ya. Tapi kalau dari H1-nya ya, justru kalau dari H1-nya ini kalau dia bisa bertahan di atas ini terus ya teman-teman, ini akan terbang sih teman-teman ya, akan terbang ke atas ke level kurang lebih itu di, sebentar saya cek, ke level 1950-an ya. Ini untuk si XAU seperti itu. Ambon hadir, Bro Miftah, halo.
Balikpapan hadir Bro Kasma, thank you. Cigugur hadir Bro Imam. Sekuritas yang trading tampilannya yang simple seperti apa ya? Sebenarnya sekuritas itu sama aja sih teman-teman ya. Tinggal lihat aja fitur-fiturnya yang lebih mumpuni itu yang mana gitu. Sehat terus Bang, thank you Bro Maharani. Ambon hadir. Sehat terus, thank you semuanya. Ambon hadir Bang. Di video abang katanya harus milih sistem trading yang pas buat kita. Ini ada pertanyaan dari Bro Firman ya. Di video abang katanya kita harus milih sistem trading yang pas buat kita. Minimal berapa Bang? Apakah selalu harus ganti sistem trading? Jadi sistem trading itu baiknya kita punya 3 teman-teman ya. Kita punya 3 sistem trading ya. Kalau saya itu biasanya untuk market trending, sistem trading untuk market yang lagi trending ya, entah itu trendingnya bullish atau bearish, itu saya harus punya. Yang kedua untuk market sideways teman-teman ya. Untuk market sideways itu yang konsolidasi. Dan yang ketiga itu untuk market yang volatility-nya tuh tinggi sekali ya, yang harganya bolak-balik segala macam. Itu kita harus punya 3 sistem itu. Terserah toolsnya tuh bisa pakai apa aja ya, saya sudah sharing banyak. Kalian tinggal pilih aja sih sebenarnya di video-video saya gitu ya. Itu bisa sih, tinggal dibikin dirangkai aja toolsnya, digabung-gabungin sehingga bisa jadi satu senjata yang bagus gitu. Bang, ketika Heiken Nashi digabung dengan Ichimoku tanggapannya gimana? Dari Miftahul, Bro Miftahul ya. Heiken Nashi digabung dengan Ichimoku itu bagus ya, karena sudah benar satunya itu indikator konfirmator ya. Heiken Nashi itu kan konfirmator dan juga mengandung momentum sedikit, dan sedangkan Ichimoku itu adalah indikator tren ya. Jadi itu masih kedua hal ini masih bisa digabungkan nih. Jangan sampai nanti digabunginnya itu Ichimoku dengan moving average misalnya. Nah itu soalnya fungsinya mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau misalnya Bro Miftah ini dengan Heiken Nashi digabung dengan Ichimoku itu masih bagus banget Bro. Jadi itu bisa dipakai. Market lagi tutup ya Bang? Iya, ini marketnya lagi tutup soalnya lagi New Year ya. Bang, apakah kalau lihat divergence bisa langsung masuk atau perlu confirm apalagi Bang? Ya. Jadi gini, kalau divergence ya, tanggapan saya adalah seperti ini contohnya. Saya kasih langsung contoh aja. Ya, ini kan sebenarnya divergence nih ya teman-teman ya. Thread gitu ya, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini divergence teman-teman ya. Tetapi kenapa kita nggak boleh masuk di sini ya? Pertama kita lihat dulu, ini kan bearish divergence ya, negative divergence yang namanya bearish divergence. Kita tetap nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Pertama, trennya itu sedang bullish kuat seperti ini. Jadi walaupun ada bearish divergence di kondisi yang bullish kuat seperti ini itu agak lemah sih seperti itu ya. Yang kedua yang paling penting ya, itu adalah kita lihat dari low-nya teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah bikin divergence ini, kita lihat low yang paling rendahnya di mana. Kita tunggu apakah dia sudah break. Kalau belum break seperti ini, kita jangan entry dulu gitu ya. Kita nggak bisa entry, kita tunggu dia sampai break area demand dari si bearish divergence ini. Kalau misalnya bullish divergence, kita lihat area supply-nya di mana, seperti itu ya. Itu konfirmator. Tetap harus butuh yang namanya konfirmator. Seperti itu. Mantap rambut Bang dari bullish. Ya ini rambutnya belum baru habis mandi ya, jadi keringnya belum bagus. Loss banyak di futures kemarin Bang, terus istirahat dan fokus di saham. Oke, kalau misalnya kalian merasa di futures itu lagi capek, lagi segala macam, itu nggak ada salahnya ya kalau kita switching ke instrumen lain seperti saham ya. Karena apa? Karena pada dasarnya saham itu memang bukannya lebih gampang ya, tetapi lebih monitorable gitu. Jadi kita tuh untuk saham itu lebih gampang untuk dimonitor daripada di forex, karena di forex itu marketnya cepat ya, kita itu trade-nya itu by minutes ya, tetapi kalau misalnya di saham itu kita by day, jadi itu masih bisa lebih enak untuk ditradingkan, jadi nggak ada masalah sih. Tapi intinya semua tekniknya itu sama aja, apa yang kita aplikasikan di forex itu semua bisa diaplikasikan di saham. Bang, saya newbie mau trading forex dan gold pakai sekuritas apa? Saya di saham pakai iPod dan Mirai. Oke, Sis atau Bro Maharani nih ya.
Untuk di forex itu kita tidak menggunakan sekuritas, tetapi kita menggunakan broker ya. Jadi pilihan broker itu banyak ya. Sis bisa googling aja. Tetapi kalau saya pribadi, saat ini saya menggunakan OctaFX. Jadi kalau misalnya sis itu bingung atau Bro Haran itu bingung, tinggal ya pakai aja OctaFX itu. Tapi kalau misalnya sudah ada rekomendasi broker lain ya silahkan. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Bang, belajar teori wave penting nggak dari blog kilat? Oke. Untuk teori wave, khususnya Elliott Wave ya, ini kita ngomongin Elliott Wave. Itu mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah mendalami Elliott Wave dengan baik dan memiliki price action yang bagus, itu sangat bagus Elliott Wave ya. Kita bisa menggunakan Elliott Wave itu dengan sangat lincah, dengan sangat-sangat versatile. Jadi itu menjadi sesuatu yang bagus. Tapi pada intinya ya Elliott Wave itu sebenarnya sama aja sih kalau kita belajar price action ya, karena price action itu isinya juga kita mempelajari wave. Tetapi kalau Elliott Wave itu berdasarkan satu rangkaian full. Kalau yang price action kita belah-belah nih teman-teman ya, yang mana menjadi satu cycle, codingnya juga sama. Jadi kita bedah tidak seperti Elliott Wave, tapi kita bedahnya lebih detail, lebih kecil kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Terus untuk retracement yang sentuh angka 0,78, apa yang harus dilakukan Bang? Untuk pertanyaan Bro Iskandar ini bagus sekali ya. Ini kita bicara Fibonacci. Dia nanya kalau misalnya ada harga yang retracementnya nyentuh di 0,78 atau lebih dari 0,618-nya Fibonacci, itu harus bagaimana? Yang pertama, kalau misalnya ada sign seperti itu, berarti itu menunjukkan bahwa market ini akan sulit untuk trending lagi gitu ya. Jadi kalau udah kena 0,78-nya, kemungkinan dia trending itu akan sulit. Maksudnya apa Bang? Maksudnya kalau dia rally pun dia mentok-mentok nanti akan ke 1272-nya external retracement-nya dia gitu ya. Jadi kalau dia mau naik pun dia naiknya sedikit, nanti dia akan turun lagi. Ya jadi itu yang info yang paling penting yang kita bisa dapat dari 0,786 ya. Pokoknya lebih dari 0,618 berarti market ini tidak kuat untuk trending lagi. Kalau yang saya perhatikan sih seperti itu, oke. Bang, ajarin Elliott Wave, soalnya kepake banget buat swing trade dan tutorial bahasa Indonesia masih jarang ada Bang, makasih. Mungkin nanti saya akan bikinin ya video Elliott Wave, tapi yang basic teman-teman ya. Kenapa? Karena Elliott Wave itu sekali lagi kompleks ya. Kita harus mengerti dulu price action ya dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman itu langsung belajar Elliott Wave bisa ngaco tuh teman-teman ya. Bisa nanti dengan mentornya mungkin ya, dengan teman-teman ikut grup atau apa, belajar dari orang yang mengerti Elliott Wave. Nanti kok dia lihat wave seperti itu, kok saya ngeliat wave seperti ini. Itu merupakan hal yang wajar karena cara pandang kita gitu yang masih baru untuk di dunia Elliott Wave tuh mungkin akan berbeda dari orang-orang yang sudah senior. Jadi ya itu dimatangin dulu sih sebenarnya price actionnya seperti apa dan lain-lain ya. Tetapi dasarnya ya Elliott Wave itu juga memang cuma dua sih, cuma impulsive wave sama corrective wave. Itu intinya sih dua itu, tetapi di dalam impulsive wave dan corrective wave itu ada pattern-pattern yang harus kita tahu juga gitu ya. Dan satu pattern di satu impulsive wave atau corrective wave itu bisa banyak. Itu yang bikin ribet di Elliott Wave seperti itu. Dan bentuk patternnya pun ada yang standar, ada yang ideal gitu ya, ada yang kompleks gitu ya, ada yang extended segala macam. Itu yang bikin bingung lagi nanti gitu ya. Banyuwangi hadir, thank you bro. Bang, mapping untuk GBP Kanada dong, apakah akan nutup gap? GBP Kanada. Sebentar. GBP Kanada, apakah gap akan nutup? Oke, coba kita lihat ya GBP Kanada. Saya lihat dari perspektif ya di D1 teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalnya kita ngomongin gap, kita lihat gapnya di mana ya. Gapnya kalau boleh tahu di mana bro ya? Kalau dari saya bahas dari D1-nya aja ya. Jadi kalau dari D1-nya atau skala time frame besarnya ya, untuk GBP Kanada ini dia masih kemungkinan akan bergerak di konsolidasinya ini teman-teman ya, untuk next sampai bulan depan gitu ya. Karena terlihat di area resistance-nya dia tuh masih banyak rejection. Itu untuk GBP Kanada. Seperti itu.
GBP US dollar, kita coba lihat. Untuk GBP US dollar ini sudah muncul pattern retracement sebenarnya ya, yang untuk korektif atau pattern reversal ya, yang seperti ini dia muncul seperti rising wedge seperti ini dan dia siap untuk balik arah. Tetapi kita perlu lihat juga dia sudah 2 kali coba dan dia ditendang ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa ini pattern reversalnya kemungkinan akan gagal dan GBP USD ini kemungkinan besar akan terus naik teman-teman ya untuk di bulan depan. Oke. Sampai mana? Sampai mungkin kita bisa tarik 1:1-nya nih seperti ini. Kalau kita bisa cek. Nah, kita bisa ABCD aja, sesimpel ABCD aja ya. Kita tinggal lihat dia berhentinya itu di area mana gitu. Ya, kalau kita copy di sini, kita paste di sini ya. Ya, ini mungkin sampai ke 1.467 gitu ya. Itu kalau misalnya dari sesimpel ABCD aja. Itu untuk GU ya. Forecast XAU USD ke depannya gimana? Tadi saya udah bahas ya, XAU itu masih akan up sih ke depannya karena dia secara patternnya juga dia pattern bullishnya sudah di break ya, dan dia siap untuk terbang lagi karena sudah muncul candle momentum bullish di akhir-akhir pada saat dia break itu. Bang Daryl, dulu waktu ikut CIT program untuk menghitung forecast planetary dan lainnya pakai software yang dibagikan Astronaci atau beli lagi? Bisa ya pakai yang dibagikan gratis sama si Astronaci itu bisa kita pakai, tetapi saya sih beli lagi gitu ya. Saya sih beli lagi sendiri. Dan juga ada yang saya bikin sendiri juga gitu. Ketapang Kalbar hadir. Wah, luar biasa dari Ketapang. Salam buat orang Ketapang dari Kalimantan Barat. Batam hadir. Apakah trading forex atau saham terkena pajak penghasilan? Trading saham dan forex terkena pajak penghasilan dan itu memang harus dilaporkan ya. Dan untuk saham sendiri dia biasanya sudah otomatis ya. Kita tinggal lihat pajak-pajaknya dia dari setiap transaksinya saham itu sudah dipotong biasanya gitu. Makassar hadir, thank you Makassar, Bro Akmal. Ceritain pengalaman di Astronaci Bang. Bro Lutfi, oke. Astronaci itu merupakan tempat saya belajar pertama kali yang benar-benar serius teman-teman ya. Jadi dulu tuh memang saya belajar otodidak, saya akui. Saya belajar itu dari buku-buku aja ya, buku versi Indo gitu ya. Dan saya belum tahu sama sekali dulu versi-versi yang buku luar yang bagus itu seperti apa. Nah, sampai akhirnya saya ketemu Astronaci dan di Astronaci itu saya benar-benar belajar dari yang dari nol ya, ibaratnya karena saya tuh belum ngerti apa-apa sebenarnya. Baca-baca yang kalian pelajari di Gramedia itu segala macam buku-bukunya itu sebenarnya nggak membantu apa-apa sih. Itu hanya memberikan kita knowledge dasar banget ya. Nah, setelah saya masuk Astronaci ini ya merupakan titik balik saya sih sebenarnya. Karena apa? Karena ya itu jadi pandangan saya tentang market itu berbeda gitu ya. Tentang teknik analisa itu berbeda lagi ya, tentang buku-buku referensi itu juga berbeda lagi ya. Jadi memang Astronaci ini sangat cocok buat kalian yang mau belajar secara serius di bidang technical analysis seperti itu. Bang, video series price action apakah sudah selesai atau masih ada lagi? Mungkin di Februari akan saya lanjutin ya price action ya. Bang, bagaimana membuat planning trade selama 1 tahun ke depan agar bisa lebih terarah? Pertama gini yang saya lakukan ya, ini yang saya lakukan di tahun lalu, di tahun 2019 ke 2020. Pertama kalian pilih aja pair, paling banyak 4 pair aja gitu ya. Jadi kalian kalau yang sebelumnya itu tradingnya ngasal ya, di pairnya yang ngacak banyak segala macam, itu kalian bisa pilih 4 pair aja yang kalian mau tradingin fokus gitu ya. Lebih sedikit lebih bagus. Misalnya kalian pilih 2 aja, itu bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah pilih 2 pair itu ya, kemudian kalian pilih dari 1 pair itu ya, misalnya kalian pilih 2 pair nih. 1 pair ini kalian fokus ke buy-nya aja, cari buy, dan 1 pair ini kalian fokus cari sell-nya aja. Jadi kalian jangan main atau jangan trading 2 arah seperti itu. Kenapa? Ini adalah tips untuk yang baru trading ya, karena yang baru mulai trading atau pemula. Kenapa seperti itu? Supaya kita tradingnya itu nggak bingung ya. Nanti kalau misalnya kita langsung 2 arah gitu, nanti kita lama-lama tuh akan bingung nih, kita mesti buy apa sell. Nanti jadi lama-lama jadi bias gitu kita punya analisa gitu.
Jadi cara saya sih seperti itu dulu awal-awal ya. Saya hanya pilih 2 pair atau 3 pair atau 4 pair maksimal. Terus saya pilih, saya bagi rata. Kalau misalnya 2 pair ya satu saya carinya buy, satu saya carinya sell aja gitu. Kalau misalnya nggak ada gimana bang? Ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita yang penting analisa aja setiap hari. Tugasnya seperti itu. Nah itu adalah cara saya untuk supaya bisa lebih konsisten di dalam forex. Karena apa? Karena kalau kalian langsung mulainya tradingnya 2 arah seperti itu agak sulit sih untuk mencapai konsistensi ya. Kenapa? Karena cara kita view market nanti ketika kita ngelihatnya udah buy atau udah biasnya buy, nanti kalau misalnya market ada opportunity sell kita bisa kelewat gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kita fokus di satu arah ya udah itu lebih bagus sebenarnya. Saya lagi ada trade yang masih open BTC USD dan Okta kan off kalau weekend. Pas Senin nanti harga berubah nggak bang? Bisa berubah ya bro ya, bisa berubah. Chart pattern termasuk sistem trading kah? Chart pattern itu termasuk tools trading ya, bukannya sistem trading. Jadi kalau sistem tradingnya, chart pattern ini mesti kalian gabungin sama yang lain ya. Kalau misalnya kalian cuma pakai para section chart pattern aja, ya itu nggak bisa teman-teman ya, harus pakai tools lain juga untuk mendukung atau mensupport si chart patternnya itu sendiri. Bang, grup trading ada di Discord aja ya? Iya, grup trading saya cuma ada di Discord. Saya tidak ada grup trading di platform lain ya. Jadi kalau terutama di Telegram itu udah pasti, kalau yang nawar-nawarin investasi itu udah pasti penipu ya. Jadi karena saya nggak pernah buka jasa seperti itu, jadi harap hati-hati buat teman-teman ya. Mas, perbedaan analisa di saham sama forex yang paling mendasar apa? Yang pertama itu di sistem tradingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di forex itu kita kadang-kadang bisa menganalisa market ini mau turun atau mau naik ya. Karena kita bisa mengambil opportunity ketika dia turun, kita bisa sell di forex. Tapi kalau di saham tuh nggak bisa ya. Di saham itu cuma satu one way aja gitu ya. Kita hanya bisa buy. Jadi analisa kita tuh hanya fokus di buy. Oleh karena itu kalau buat teman-teman yang baru mulai trading forex ya, saya sarankan kalian memperlakukan forex itu seperti saham aja ya. Makanya tadi saya bilang kalian tuh pilih 2 saham aja ya, 2 pair aja. Terus kalian hanya satu arah juga gitu. Kalau mau buy ya buy aja di pair itu, kalau mau sell ya sell aja di pair itu gitu. Bang, kalau harga sudah bergerak sesuai keinginan kita tapi belum kena TP, tapi kemudian harga berbalik, apakah kita harus out atau hold bang? Yang pasti kita harus taruh BEP ya bro. BEP itu apa? Jadi stop loss kita geser ke entry kita. Supaya apa? Supaya kita punya posisi itu tidak terancam ya. Yang tadinya kita udah untung malah jadi rugi gara-gara turun gitu. Bang, Metastock itu aplikasi berbayar ya? Iya, Metastock kayaknya berbayar deh setahu saya. Metastock, Ami Broker itu berbayar. Mentor abang siapa? Mentor saya banyak ya bro ya. Jadi untuk di Indonesia ada beberapa orang, tapi di luar juga ada beberapa orang ya. Terus mentor itu bukan hanya di saham ya. Kita harus punya mentor lagi di aspek lain ya. Itu juga penting sih. Jadi kalau ditanya mentor siapa, saya banyak sih mentornya. Nunggu momentum sistem trading kita kadang harus nunggu beberapa hari, harus sabar. Betul bro Muhammad, itu betul sekali. Tapi untuk lama atau enggaknya itu tergantung time frame yang kita tradingkan ya. Kalau misalnya kita trading itu di time frame kecil, otomatis momentumnya akan lebih cepat muncul dibandingkan di time frame yang lebih besar, seperti itu. Oh iya, infonya bang, untuk akun copy trade pada broker OctaFX minimal deponya berapa? Rencananya sih 500, tapi saya lagi belum sempat untuk bikin karena saya lagi ngurusin kelas ya teman-teman, coaching class untuk teman-teman yang request untuk belajar sama saya gitu ya di coaching class. Jadi saya lagi ngurusin ini sih.
Papua Barat hadir. Halo, welcome Papua Barat. Bang, apa maksud dari price story? Price story itu adalah kita tuh nganalisa cerita dari market itu mau kayak gimana ya. By candle, itu namanya price story. Jadi kita bisa tahu ini candle ini mau ngapain, candle selanjutnya mau ngapain, seperti itu. Malam Bang, Pontianak hadir. Happy New Year. Happy New Year juga Bro Joni dari Pontianak. Bang, kemarin saya awal depo $20, profit sampai $200, tapi ternyata balik arah. Uang saya habis dan deposit $40 juga loss. Apa itu wajar? Itu nggak wajar. Berarti itu ada yang salah dari money managementnya bro ya. Karena dari 20 ke $200 tuh 1000% ya bro ya. Itu berarti lotnya bro gede ya. Atau posisi bro kebanyakan. Ya, jadi itu bermasalah sih. Jadi nggak heran kalau misalnya bro dari 200 itu tiba-tiba berbalik arah, sekali berbalik arah itu langsung habis karena pasti lotnya kegedean gitu. Berapa keuntungan dari trading forex per bulan ya? Kalau per bulan itu dari persentasenya sekitar 20-50% kalau saya sih targetnya kayak gitu. Cuman average-nya itu ya paling di 20-an lah. Kayak gitu ya. Untuk mulai biasanya budget berapa Bang? Tergantung ya, tergantung kalian uang dinginnya itu berapa. Pokoknya startnya itu dengan uang dingin aja sih. Kalau misalnya kalian merasa uang dingin kalian 10 juta itu nggak apa-apa ya bisa start dari 10 juta gitu. Start dari uang kalau misalnya uang dingin tuh ya. Uang dingin tuh maksudnya kalau misalnya uang ini kenapa-napa itu nggak akan mengganggu kehidupan kita gitu ya. Dan juga kalau kita trading kan ini nggak kepake nih uang seperti itu. Bali hadir Bro Fajar. Halo bro. Kapan harus menunggu swing atau langsung entry tanpa menunggu konfirmasi swing? Itu kalau misalnya kalian mau sniper, kalian nggak usah nunggu ya. Yang penting kalau nggak menunggu swing ya itu stop lossnya itu harus ketat, harus lebih ketat. Jangan dikasih kelonggaran yang apa sih yang lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya nunggu swing itu bisa stop lossnya itu agak longgar sedikit karena kalau yang swing itu kan dia lebih confirm kan dibandingkan yang tidak terjadi swing. Bang mau nanya lagi, tadi kan semakin dikit pair yang ditrading kan semakin bagus. Nah cara atau tips memilih pair yang baik gimana bang? Yang pertama sesuai aja sih. Kalian tuh harus coba, memang awal-awalnya harus cobain semua pair. Terus kalian lihat aja yang merasa paling cocok buat kalian tuh yang mana gitu. Jadi cara milihnya sih seperti itu kalau saya. Nggak bisa dari kita analisa pertama gitu langsung ketemu, nggak. Kita harus rasain dulu nih, ini pair karakternya tuh cocok nggak buat kita nih gitu ya. Bang Deril, rekomendasi buku untuk trading forex apa ya? Untuk technical analysis itu banyak ya teman-temannya, ada Thomas Bulskowski ya, ada Martin J. Pring, itu bisa dibaca juga. Ada Alexander Elder, itu bisa dibaca juga buku-bukunya dia ya. Dan juga ada Naked Forex, itu juga bagus ya untuk dibaca. Steve Nissen itu juga bagus ya, di Art Japanese Candlestick, itu bagus banget. Kalau modal kurang dari $100, analisa terampuh di TF berapa? Kalau daily H4 kan marginnya sering kena bang. Betul. Jadi kalau di $100 itu kita mainnya di time frame H4 sama M30 aja. Kayak gitu. Jangan lebih dari itu.
Mudahnya kalau mau jago trading dengan technical analysis, stepnya apa bang yang harus dipelajari? Yang pertama latihan aja sih, ya latihan itu memang udah paling harus sih. Jadi kalau misalnya kalian jago nih tapi nggak pernah latihan, sama aja gitu ya. Yang kedua konsisten. Kalau misalnya kalian harus demen ngulik ya. Jadi kalau misalnya kalian gagal di satu, kalian kulik lagi gitu, jangan malah nyerah gitu. Sebenarnya nggak ada sih di trading itu yang jago atau apa sih ya. Jadi intinya lebih berpengalaman atau enggak aja. Sebenarnya kayak gitu. Nggak ada sih, sebenarnya sama aja ya. Orang analisa tuh ada pasti ada kalanya ada lossnya gitu. Nggak ada yang jago 100% profit, itu nggak ada. Bang, kalau entry pakai H4 bisa nggak biar nggak sering kena false break? Boleh aja sih, cuman nanti untuk roadmapnya itu kalau di H4 kita mesti pakai D1 ya atau W1 tuh untuk melihat. Jadi itu mainnya tuh udah agak swing ya, bukannya intraday lagi tuh kalau bisa pakai H4 di forex. Bang, untuk NQ atau Nasdaq kayak cara hitung pipsnya gimana? Yang paling gampang sih kalau kalian pakai laptop ya, kalian tinggal ke NQ aja gitu ya, ke Nasdaq nih. Nah, habis itu kalian tinggal klik tanda cross ini nih, yang ini crosshair ya. Terus kalian tinggal drag aja ya, misalnya dari sini ke sini kalian tinggal lihat aja. Nah, itu kan dia muncul tuh di tengah ada 8 garis miring 4016 garis miring 12507 gitu ya. Nah, itu yang di tengah itu adalah jumlah pipsnya gitu ya. Itu kalau 4016 berarti artinya itu adalah sekitar 401 pips ya, 401 pips. Seperti itu. Ya, jadi itu tinggal lihatnya gitu aja. Kalau dia ke bawah nih 18.000 ini ya ini berarti sekitar 1865 pips gitu ya. Jadi cara gampangnya tinggal ditarik-tarik aja kayak gitu. Bang, kalau misalnya 0,01 lot dengan modal 100, apakah memungkinkan ketika melakukan martingale? Nggak mungkin ya, karena modal untuk 0,01 untuk martingale itu yang aman itu ya mungkin bisa 1000 atau sampai 3000 gitu ya. Kalau cuman 100 itu kurang sih. Malam Bang Daryl, untuk coaching kelasnya apakah akan ada video rekaman pembelajaran kelasnya setelah selesai kelasnya, setelah selesai kelas? Untuk coaching kelas ya, itu kita kan belajarnya via Zoom ya, dan itu terbatas untuk 60 orang. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian sudah selesai materi selama 4 minggu itu ya, 4 kali pertemuan, kalian akan masih ada grup yang akan terus selalu ada gitu ya, eksis grupnya itu, dan itu grup aktif, saya tuntut untuk aktif. Yang gunanya apa? Untuk memaintain trading kalian tuh gimana gitu. Dan nanti setiap selesai kelas pun itu akan ada record videonya kalau misalnya buat kalian yang berhalangan hadir, yang nanti akan di-upload di YouTube private untuk peserta aja gitu loh. Jadi kalian bisa nonton untuk ulang-ulang. Tahun baru gini masih ada market, lagi nggak ada, lagi tutup semua ya bro ya. Surabaya hadir, Bro Yusuf, halo. Bang, bisa nggak kita lihat selesai wave-nya, wave 1 dan 2 menggunakan indikator stokastik? Nggak bisa. Jadi indikator stokastik itu bukan tools untuk melihat wave itu sudah selesai atau belum ya. Dia cuma menunjukkan market itu lagi overbought atau oversold. Kelasnya masih buka, Bang, kapan dan berapa biayanya? Kelasnya masih dibuka, slotnya kurang lebih tinggal setengahnya ya. Kapan dan berapa biayanya tinggal di kontak aja adminnya ya. Itu saya ada di video coaching class yang kemarin baru saya upload. Nomor adminnya ada di video tersebut, jadi bisa dicek.
Bang, itu yang vertikal pakai indikator apa? Yang vertikal ini bukan indikator ya, ini tinggal kalian aja tinggal ke properties ya, klik kanan di chartnya, terus klik properties, terus kalian lihat di bagian common ini tinggal show period separators, dicek aja gitu, nanti dia akan muncul. Bang, BTC gimana nih? Kita coba lihat BTC ya. BTC ini harganya terbang terus ya teman-teman ya. Ini terbang terus dan dia sudah mau tembus 30.000. Kalau menurut saya sih ini 30.000 ini menjadi area psikologis nih teman-teman ya. Jadi ketika dia nyampe 30.000, kemungkinan dia akan retrace dulu nih sampai nutup gap, baru dia bisa up lagi tuh ya. Demand untuk BTC ini akan pasti naik terus tahun depan ya. 2021 tuh pasti ini akan boom nih kayaknya nih si BTC USD. Bang, hari ini emang bisa trade, soalnya nggak bisa ya, hari ini kita nggak bisa trade, makanya kita hanya untuk question and answer aja, Q&A aja kita hari ini ya. Bang, boleh lihat Fibo bagian level? Boleh dong. Ini Fibo saya seperti ini ya teman-teman ya, kalau buat teman-teman yang belum jelas. Ini kalau misalnya kalian mau lihat, tinggal lihat ya. Ini Fibo saya dari atas itu ada 0, 38,2, 50, 618, 786 ya. Dan di sini biasanya saya taruh satu Fibo lagi ya. Fibo yang saya riset sendiri. Terus 100, 1272, 1618, 200 saya nggak pakai, saya pakai 227 dan 2618. Jadi ini adalah Fibo yang saya pakai ya, seperti ini. Bang, kalau mau ikut kelasnya berapa biayanya? Bisa langsung WhatsApp admin ya bro ya. Jadi bisa lihat video YouTube saya tentang kelas ini, terus lihat nomor adminnya ya, tinggal di WhatsApp aja ditanya. Bahas unfilled order bang. Itu nanti mungkin dari lanjutan price action ya, yang saya buat bulan Februari nanti. Bang, bagusan Okta atau MRG sama aja ya bro ya. Itu semua ada kelebihan dan kekurangan ya. Mau itu Okta atau MRG itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau Okta dia mungkin gak ada swap, gak ada fee segala macam. Kalau MRG itu dia punya kantor di Jakarta dan dia eksekusinya tuh cepat gitu ya, servernya bagus. Seperti itu. Bang, kalau modal kecil main di M1 atau M5 aman nggak? Boleh aja bro, ya M1 dan M5 tuh boleh aja, tapi harus disesuaikan dengan MM-nya juga gitu ya. Kalau dari segi teknik kan itu kita biasa, dari segi trading style dari trading style itu kita berarti masuknya ke scalping kalau kita mau main M1 M5. Dan itu perlakuannya berbeda ya, bro itu nggak boleh kemana-mana, bro harus tungguin. Kalau udah scalping yang lebih advance mungkin nggak usah pakai TP stop loss otomatis ya, jadi kita bisa TP stop loss manual. Bang, kalau join kelas diajarin astrologi nggak? Nggak ya bro ya. Jadi kita hanya fokus di price action, di technical analysis aja gitu ya. Kita nggak dibahas astrologinya. Bang, apakah martingale atau kompensasi itu diperbolehkan di forex? Tergantung aja, tergantung modal ya bro ya. Jadi kalau misalnya modal kalian tuh besar, boleh aja pakai martingale. Tetapi kalau misalnya modal kalian terbatas ya, itu lebih baik jangan pakai martingale. Karena martingale tuh butuh modal besar bro. Dan risknya pasti besar gitu ya. Bang, open posisi saya open posisi tapi nggak ada gerakan, kenapa tuh? Marketnya lagi close ya bro ya. Bang, saran untuk pemula depo $50 dari money management sama teknik analisa. Yang pasti penggunaan lotnya tuh maksimal 0,01 dan pairnya tuh hanya bisa ke satu aja, satu pair ya. Jadi nggak usah nggak bisa banyak-banyak. Dan untuk teknik analisanya bisa pakai retracement aja gitu ya. Jadi cari kondisi yang lagi trending, terus kita entry-nya itu pada saat dia koreksi gitu ya.
Jangan pada entry pada saat dia di fase rally-nya atau di badannya gitu. Kita entry-nya pada saat dia koreksi ke bawah, seperti itu aja. Bang, aplikasi untuk laptop atau PC-nya apa? Aplikasi saya nih untuk laptop ya, untuk di Forex itu adalah saya pakai MetaTrader dari OctaFX gitu ya, MetaTrader 4 dari OctaFX. Bang, pasar forex kenapa kok nggak gerak? Lagi libur bro, lagi New Year, lagi libur, jadi pasar marketnya nggak bergerak. Kelasnya masih buka kah bang? Kapan dan berapa biayanya? Masih buka, silahkan dicek ke admin di nomor WA-nya ada di di video saya yang sebelumnya ya. Bang, sejak kapan mulai trading? Saya mulai trading saham itu 2008 ya, 2008 sebelum market crash. Itu saya ingat banget ya. Dan saham pertama saya dulu tuh Citra ya, CTRA. Dan kemudian untuk trading forex saya mulai 2011. Gitu. Dan sampai sekarang ya. Apakah Bang Daryl sudah di tahap trading for living? Untuk di kedua instrumen berarti sudah ya, karena saya trading di kedua instrumen ini dan income saya 75% dari itu gitu ya, dari trading kedua instrumen ini di saham dan di forex. Bang Daryl kalau modal 1000 US, oke open 0,04 lot. Contoh hari ini loss sudah 4 kali entry. Nah besok harinya lot harus sama atau dikurangin lagi bang? Harus sama. Jadi penggunaan lot itu dihitung dari modal awal, bukan modal berjalan. Ya itu untuk MM nih, tips untuk MM ya. Kenapa? Karena kalau kita hitungnya modal berjalan, itu nantinya akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Ya oleh karena itu kita pakainya itu dari modal awal aja. Jadi kalau once dia udah pakai 0,04, mau loss berapa kali itu pakai 0,04 terus, bro. Seperti itu. Bang mau nanya untuk gold bulan ini apakah masih bullish terus? Masih bro ya. Tadi kita sudah bahas juga tentang gold ya. Kemungkinan besar sih masih bisa bullish karena di candle terakhir D1-nya itu masih menunjukkan bullish momentum. Bang pernah pakai RSI untuk supportnya? Nggak pernah. Saya RSI itu hanya pernah saya coba untuk divergence gitu ya. Bang Daryl belajar trading sampai pro di mana? Saya sebenarnya bukan pro ya. Jadi pengertian pro itu kan sebenarnya ketika orang itu sudah belajar dan bekerja di suatu institusi dan itu baru bisa dibilang trader pro. Tapi kalau saya ini kan trader retail ya. Trader retail itu bukan trader pro ya. Saya itu hanya sekedar trader aja sebenarnya gitu. Tetapi kalau ditanya belajar sampai bisa bertahan atau survive di market itu ya saya belajar dari banyak mentor sebenarnya, dari mentor yang ada di Indonesia ya itu saya sudah sering sebut juga, dan kemudian mentor dari luar juga saya ada khususnya dari price action seperti itu ya. Jadi jangan pernah capek untuk belajar sih, karena di dalam trading itu belajar itu bukan sesuatu yang ada targetnya gitu. Di sini akan belajar terus ya di market ya, karena market itu dinamis, market itu berkembang terus. Kalau misalnya kita stop belajar, kita akan ketinggalan. Bang, trading dari HP Fibonacci cuma retracement doang, kok nggak ada internal atau eksternal? Ada sih itu, jadi internal eksternal itu sebenarnya hanya sebutan saja ya. Jadi tetap pakainya Fibo retracement aja. Kalau yang eksternal itu kita lihatnya itu di Fibo yang di atas 100 ya, jadi 38, 50, 61, 786 ini namanya Fibo internal. Tapi kalau yang eksternal itu kita pakainya tuh di angka-angka Fibo yang rasionya tuh di atas 100 seperti 127,2, 1618, 227 dan 2618 seperti itu. Bang, Okta itu ada kantornya nggak? Untuk Okta ID yang ada Bapak Petinya itu ada kantornya di Bilangan Sudirman kalau nggak salah, atau saya lupa sih, pokoknya dia ada kantor ya. Bisa lihat di website okta.id sih. Tapi untuk OctaFX dia tidak ada kantor di sini sih. Itu karena dia broker asing ya, broker lokal. Bukan broker lokal gitu.
Bang, aneh dari iClub buka kelas advance atau expert dong. Mungkin saya nanti akan bikin programnya ya untuk kelas advance atau expert, tetapi tetap saya nggak bisa buka kelas astrologi gitu karena itu sudah dipaten oleh Astronaci gitu ya. Mungkin saya akan kalau misalnya pendekatan astrologinya berbeda gitu ya, itu mungkin bisa, tapi saya sih nggak tertarik juga untuk ngajarin astrologi. Mendingan kalau mau belajar astrologi langsung ke CAT kayak gitu. Bang, kapan berhenti kalau kita lost, Bang? Kapan kita tahu berhenti kalau misalnya kita lost? Kalau misalnya kita sudah sudah nggak ada opportunity lagi ya, pertama. Yang kedua, kalau kita merasa kita tuh tradingnya udah ngaco. Udah ngaco itu pikirannya nggak tenang, was-was segala macam, logiknya itu udah mulai kepikiran terus ya. Itu kan akan berbeda ya kalau misalnya kita lagi trading tenang sama trading kita tuh udah cemas gitu loh, udah berbeda. Jadi itu saatnya sudah berhenti aja. Kalau misalnya seperti itu kita istirahat, kita mulanya tuh next lagi gitu. Bang, bandarmologi itu perlu kita pelajari kah? Semua teknik itu perlu dipelajari ya, mau bandarmologi ya, mau fundamental analysis ya, yang mana di dalamnya itu ada value investing, ada technical analysis juga, yang mana di dalamnya itu banyak sekali cabang dari technical analysis ya. Quantitative trading itu kalian juga harus belajar karena saya pun sekarang sedang belajar ya. Arahnya itu nanti semua akan ke quantitative trading teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tahu, kalau kalian nggak tahu apa itu quantitative trading, itu itu adalah teknik yang dipakai sama trader nomor 1 sekarang di dunia gitu ya, dan orangnya masih ada gitu ya, kalian bisa cek ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang terutama di trading stocks ya, di saham gitu ya, yang masih fanatik dengan satu aliran teknik seperti misalnya contohnya banyak nih sekarang yang fanatik dengan fundamental analysis, value investing adalah raja, semuanya dianggap sampah. Ya itu kayaknya kurang bijaksana aja sih gitu ya, kurang bijaksana. Karena apa? Karena sekarang itu yang berkuasa itu, yang nomor 1 di dunia trading itu, yang income-nya paling besar dan bisa dibilang the most successful trader di dunia selama sejarah, itu adalah orang yang bermain di technical gitu loh, atau quantitative trading. Kalian tinggal lihat aja gitu ya di YouTube ya, itu nanti ada biografinya dan kalian akan kaget, dia itu backgroundnya bukan dari ekonom ya yang mempelajari fundamental analysis, tapi dia backgroundnya adalah mathematician gitu ya, yang intinya dia bikin pola ya, dia keputusan entry itu berdasarkan pola pergerakan harga di saat market volatile atau enggak, dia bikin modelnya dengan menggunakan quantitative trading seperti itu ya. Kalau yang tahu bisa chat tuh siapa yang orang yang saya sebutin ya, yang orang trader tersukses dengan menggunakan quantitative trading, silahkan dibilang nih di live chat kalau yang tahu. Pengertian trader sniper itu apa, Bang? Sniper itu adalah trader-trader yang incernya itu atau dia entry-nya itu di posisi-posisi yang sangat krusial ya. Jadi dia benar-benar di price reversal zone dia entry ya. Kemudian dia baru ketika di entry dia memiliki risk reward ratio yang sangat bagus atau SL-nya kecil atau segala macam. Nah, betul ya. Bro Andi benar ya, Jim Simmons, betul. Bro Handy Moba juga betul, Jim Simmons, Jeremy Diaz, Jim Simmons, betul. Kalau misalnya buat kalian yang nggak tahu ya, Jim Simmons itu bukan fundamental analis ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang beranggapan fundamental analis itu raja ya, itu udah bukan zamannya. Mungkin dulu ya oke lah, Warren Buffett dia masih bisa berhasil. Tapi intinya bukan itu ya. Intinya itu semua teknik itu bisa profit gitu ya, bisa menghasilkan profit. Yang di ujung-ujungnya dicari kan sebenarnya profit ya, mau pakai bandarmologi kek, mau pakai value investing kek, mau pakai apa gitu ya. Ya udah, saya sih bebas aja, saya pelajari semuanya gitu. Saya ingin tahu gitu, saya penasaran ya, apa sih value investing, apa sih bandarmologi gitu ya. Nggak ada salahnya, pelajari aja. Itu nggak akan membuat kalian kenapa-napa gitu. Itu malah menambah ilmu menurut saya gitu ya. Bang Daryl, kenapa pisah dengan Astronaci? Saya nggak pisah ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih jadi pengajar di CAT. Kalau teman-teman di sini yang ada ikut CAT, mungkin kita pernah ketemu ya. Dan saya masih berkontribusi dengan CAT gitu. Jadi saya masih ada. Jadi kita nggak pisah ya. Kita baik-baik aja gitu. It's okay.
nggak ada yang namanya bisa-bisa ya. Saya sih berprinsip kita ini sekarang zamannya kolaborasi bukannya kompetisi gitu. Jadi lebih baik kita berkolaborasi aja dengan siapapun. Kita nggak ada niatan untuk menjatuhkan satu sama lain. Kalau bisa kita ngangkat semua orang gitu ya. Karena misi visi kita tuh sama ya. Kita tuh pengen semua orang ini tradingnya jadi bagus ya. Kita minimal tuh mengerti tentang trading dan melihat opportunity di bisnis ini gitu. Jadi nggak ada yang perlu saling jatuhin sih. Nggak ada untungnya soalnya. Bang Daryl, kok stop loss saya sukanya seperti dijemput ya. Kadang posisi saya open kok menjadi seperti support resistance. Saya main scalping Bang, dan buku-buku yang 10 pernah di YouTube ada. Oke, jadi kalau misalnya berasa posisinya sering dijemput ya, itu berarti tinggal dilihat aja itu posisi SL-nya benar apa enggak. Dan kalau naruh SL tuh jangan pas di support atau resistance gitu. Kita lihatnya tuh justru di angka-angka di bawahnya support resistance, itu yang menjadi area yang kita cari ya. Itu bisa carinya pakai liquidity pool, bisa pakai unfilled order ya, itu bebas. Intinya menggabungkan semua teknik kayak dibilang waktu live CAT Talks kemarin yang PPT-nya nggak keluar. Oh iya, PPT saya nggak keluar ya kemarin ya. Itu padahal saya udah bikin PowerPoint-nya sih ya. Dan itu saya juga udah minta maaf ke pihak Astronaci sih. Saya juga nggak tahu ya. Karena saya live screen-nya itu udah benar sebenarnya. Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa nggak keluar sih. Bang, bener nggak sih bisa prediksi tanggal turning point? Berapa persen akurasinya? Saya harus mengatakan bahwa saya setuju ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya menghitung yang namanya reversal point atau turning point ya, itu kan pasti menggunakan indikator time ya, seperti astrologi, time geometrik dan lain-lain. Dan itu sudah di riset ya. Kita tuh di CAT juga dulu diajarin bukan hanya sekedar ini tanggal segini pasti turning nih, nggak ada pembuktiannya. Ada data pembuktiannya, ada statistiknya segala macam. Jadi semua itu sudah dibuktikan secara science gitu. Dan itu memang walaupun nggak 100%, tetapi probability-nya lumayan besar ya, di atas 70 itu yang kita ambil seperti itu. Dan itu sangat kepake banget di stocks market ya, teman-teman ya. Bang, gimana cara nahan emosi saat ambil posisi? Gimana ya? Yang pertama sih ya dari kehidupan sehari-hari dulu kita harus bisa jangan ada sampai sebelum trading itu ada masalah yang mengganggu kita. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita trading itu sudah ada masalah yang mengganggu kita, seperti masalah dengan teman, dengan keluarga gitu ya, itu otomatis nanti kita jadi lebih emosian tradingnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau trading dengan aman ya, kita sebenarnya bisa meminimalisir atau mengeliminasi hal-hal tersebut dulu gitu ya. Bang, analisa XAU USD biasanya dengan indikator apa? Saya menganalisa market itu biasanya dengan price action dulu. Pertama itu price action paling penting ya. Pertama itu yang saya lakukan, saya lihat trennya kemana, market codingnya seperti apa, itu saya cek dulu. Baru nanti masuk ke kategori kedua, yaitu kita lihat momentumnya seperti apa, apakah ada momentum di situ ya, dengan candle pattern atau segala macam. Baru nanti dengan bantuan-bantuan indikator ya untuk melihat tren segala macam seperti itu. Mas, buku A Trader's Guide to Financial Astrology itu bisa mempelajari turning point itu enggak? Itu bisa mempelajari untuk basic astrologinya. Soalnya itu kan itu juga isinya sebenarnya jurnal tentang financial astrology. Jadi itu bagus untuk kita yang baru mau menggali atau mau mulai trading di astrologi finance gitu. Jadi itu boleh sih dibaca, bagus banget. Kapan market forex buka lagi, Bang? Tanggal 2 ya, tanggal 2 besok itu dia udah buka lagi market forex.
Bang, Bang Daryl, saya ini masih di akun demo. Kenapa kalau open posisi langsung minus bang, nggak dari nol? Apakah memang marketnya aja yang nggak gerak pada saat open? Enggak. Itu memang pas open langsung minus. Kenapa? Karena harus memperhitungkan spread pak, gitu ya, spread dan juga kalau di Okta sih paling spread doang sih. Itu minusnya itu adalah spreadnya gitu pak. Logikanya sama seperti kita beli ini pak, beli mata uang asing di money changer gitu ya. Kita kan kalau beli pasti harganya lebih murah, lebih mahal, dan kalau jual itu kita jualnya pasti lebih murah gitu kan. Nah itu nilai selisihnya kan namanya spread. Ya seperti itu Pak. Di trading itu kan yang kita tradingkan ini produknya juga mata uang sebenarnya. Jadi logikanya seperti itu. Bang, ada nggak aplikasi untuk jurnal trading? Untuk jurnal trading sebenarnya bisa bikin sendiri di Excel ya. Saya sudah jabarin aja isinya apa aja untuk jurnal trading seperti itu. Bang, kenapa sekarang kalau download aplikasi MetaTrader 4 malah downloadnya MT5? Itu berarti dia ada pilih atau ada yang ke checklist itu yang MT5-nya. Sebenarnya sih bisa ya kita download yang MT4 atau MetaTrader 4. Market coding apaan bang? Market coding itu swing high dan swing low dari pergerakan market seperti itu. Saya pemula dan baru belajar, apakah semua platform trading itu asli atau scam? Terus abang pakai platform trading apa? Pertama, kita tentuin dulu kita mau trading di instrumen apa, apakah di saham atau di forex. Kalau di saham, kita tinggal cari sekuritas yang terdaftar di OJK ya. Itu syarat standarnya ya. Dan itu sekuritasnya banyak sekali, bisa pakai yang brandnya sudah besar ya seperti Mirai dan lain-lain gitu ya. Seperti kalau BUMN juga ada Mandiri ya. Pakai Ajaib juga boleh gitu, pakai apapun lah sebenarnya yang terdaftar di OJK tuh boleh. Sedangkan kalau misalnya di trading forex ya itu sebenarnya kita nggak mencari sekuritas tapi carinya broker. Nah broker ini juga ada dua, kita mau pakai broker yang terdaftar di Bapepti atau broker lokal, atau kita mau pakai broker asing atau broker luar yang tidak terdaftar di Bapepti. Kelebihan dan keuntungannya apa? Kalau di Bapepti ya secara psikologi kita merasa aman ya, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau misalnya di broker luar kejelekannya di broker lokal itu modalnya cukup besar ya. Kita mulainya dengan modal yang cukup lumayan. Tapi kalau di broker asing itu kita bisa mulai modal kecil ya. Dan intinya kalau kita cek itu tinggal lihat aja chartnya itu dia pakai servernya apa gitu. Apakah dia di link desk atau dia beneran dilempar ke market duitnya. Itu mesti dicek sih. Kayak gitu ya. Bang Daryl pakai robot nggak buat di forex? Bukan robot untuk ini ya. Saya sih rencana ada satu project yang saya lagi buat. Saya bikin robot, cuman bukan robot untuk trading, tetapi robot decision making seperti itu. Jadi tentang keputusan tradingnya itu masih tetap dari kita ya. Dan itu mesti kenapa agak sulit ya, karena data yang dibutuhkan tuh banyak ya. Yang namanya quantitative trading itu kita mesti punya data itu banyak sekali gitu. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini dulu. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, semoga di tahun 2021 ini trading kita jadi semakin bagus ya, dan kita yang baru mau mulai juga bisa lebih semangat lagi. Yang kemarin kesalahan-kesalahan yang di 2020 kita bisa jadikan pelajaran dan kita bisa modif menjadi sesuatu yang lebih ngebum lagi nanti di 2021. Intinya tetap jangan patah semangat. Kalau misalnya di 2020 kurang menyenangkan dalam hal tradingnya, jangan patah semangat, terus konsisten, terus berkembang. Itu pasti akan bisa menghasilkan sesuatu ke depannya. Oke teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek OktaFX, linknya ada di bawah ya. Kalian bisa daftar dengan link tersebut dan kemudian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan ingat teman-teman, kalau mau join grup bisa join di Discord saya ya. Linknya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, join grup, dan di sana ada teman-teman yang lain yang berdiskusi sangat bagus dalam market forex maupun di saham teman-teman ya. Jadi
kalian bisa langsung join juga ya. Ingat saya nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau di Telegram itu ada yang mengatasnamakan saya, itu sudah pasti penipu teman-teman ya. Apalagi dia nyuruh-nyuruh transfer, itu sudah pasti scammer atau penipu. Oke. Untuk yang mau tertarik coaching class, teman-teman bisa lihat infonya di video saya sebelum ini ya. Itu saya udah ada info ya. Kalian tinggal hubungi WhatsApp di description di situ ya. Itu ada nomor WhatsApp adminnya, kalian tinggal hubungi. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di live trade berikutnya. Selamat malam. Happy New Year sekali lagi.